Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Widiana Sari, NIM C0C01818 kelas akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul kewajiban jangka panjang. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang terdiri dari yang pertama pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, utang obligasi surat utang negara atau SUN, utang surat berharga syariah negara atau SBSN, utang pembelian cicilan, utang kemitraan, utang jangka panjang lainnya, kewajiban yang timbul berdasarkan tuntunan hukum, kewajiban pemerintah terkait pensiun, dan yang terakhir yaitu kewajiban atas kebijakan pemerintah. Kemudian dalam kewajiban jangka panjang terdapat pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Yang pertama yaitu terdapat objek pajak yang meliputi obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik di dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunganya dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya yang terdiri atas surat pembendaharaan negara dan obligasi negara. Bunga obligasi adalah timbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Kemudian terdapat tarif dalam PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu bunga dari obligasi dengan kupon 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Sedangkan 20% yaitu dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Kemudian yang kedua yaitu diskonto dari obligasi dengan kupon 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Yang 20% dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha tetap, dan yang 20% dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Kemudian yang terakhir yaitu bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 15% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Meliputi yang pertama yaitu objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian juga terdapat tarif. Yang pertama yaitu besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% atau setengah persen dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di tahun 1996. Dan yang terakhir, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.